Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pengelolaan kartu piutang. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu untuk 1. Memahami konsep, ciri, jenis, dan prosedur pencatatan piutang. 2. Melakukan pencatatan transaksi piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lainnya. 3. Mencatat penaksiran dan penghapusan piutang tak tertagih. 4. Menyusun laporan piutang. Piutang merupakan klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang dibagi menjadi 3, yaitu piutang dagang, piutang non-dagang, dan piutang wesel. Piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Misalnya 2/10 N/30. Hal ini berarti piutang yang timbul diharapkan akan dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal transaksi. Apabila pelanggan membayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan diberikan potongan atau diskon sebesar 2% dari harga jual. Ini adalah contoh dari piutang dagang, di mana seorang pelanggan membeli sebuah ponsel baru dari toko smartphone dengan menggunakan sistem kredit, di mana dia harus membayar tagihan kredit ponsel tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak hari transaksi dilakukan. Piutang non-dagang. Piutang non-dagang terdiri atas macam-macam tagihan. Misalnya, piutang kepada karyawan perusahaan, direksi perusahaan, dan piutang kepada cabang-cabang perusahaan. Salah satu contoh dari piutang non-dagang yang terjadi pada karyawan perusahaan, yaitu karyawan perusahaan menerima uang muka perjalanan dinas. Uang muka perjalanan dinas adalah pinjaman yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk keperluan perjalanan dinas, yakni mencakup transportasi, biaya akomodasi, dan lain-lain. Sisa uang yang tidak terpakai atau biaya yang belum dipertanggungjawabkan akan menjadi piutang perusahaan. Piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang lebih formal dibandingkan piutang dagang, karena di dalamnya memerlukan perjanjian tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat janji tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Umumnya piutang wesel berjangka waktu lebih dari 60 hari. Pada transaksi piutang, pihak yang memiliki utang atau peminjam disebut debitur. Sedangkan pihak yang memiliki piutang atau pemberi pinjaman disebut kreditur. Ini merupakan contoh dari piutang wesel, di mana seorang pemilik toko teknologi jaya membeli beberapa pasang komputer dari sebuah PT Sentra Komputer. Dikarenakan pemilik toko teknologi jaya tersebut tidak bisa melunasi pembayaran secara langsung, maka dibuatlah kesepakatan melalui surat wesel atau perjanjian wesel, di mana ia akan melakukan pelunasan pembayaran setidaknya 90 hari sejak transaksi dilakukan. Di dalam surat perjanjian tersebut, sudah ditentukan tanggal tempo pembayaran dan juga bunga yang harus dibayar sekitar 12%. Kartu piutang. Kartu piutang adalah sebuah buku besar pembantu yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi piutang yang terjadi kepada masing-masing pelanggan atau debitur secara rinci. Pada kartu piutang, terdapat nama debitur, tanggal transaksi, syarat pembayaran atau tanggal jatuh tempo dan nominal pembayaran, dan nama kreditur yang mengesahkan kartu piutang tersebut. Ini adalah contoh kartu piutang. Pada kartu piutang tersebut, dapat kita lihat bahwasannya di dalamnya terdapat nama debitur, tanggal transaksi, syarat pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan nominal pembayaran. Dokumen pengelolaan kartu piutang. Dari kartu piutang tersebut akan menghasilkan dokumen mutasi pada kartu piutang. Dokumen transaksi tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan dalam kartu piutang.
Dokumen-dokumen tersebut antara lain faktur penjualan sales invoice, bukti penerimaan kas cash receipt voucher, memo kredit atau nota kredit, kredit memo, bukti memorial atau memo penghapusan, jurnal voucher. Faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan dokumen sumber yang membuktikan terjadinya penjualan barang atau jasa secara kredit, berfungsi sebagai dasar untuk mencatat mutasi debit atau penambahan pada kartu piutang. Faktur tersebut adalah faktur penjualan yang diterbitkan oleh UD Amanah Indonesia kepada PT Berkah Elektronik sebagai bukti transaksi penjualan barang. Di dalamnya terdapat informasi penting terkait penjualan, seperti yang pertama informasi identitas penjual dan pembeli, yakni penjual dari UD Amanah Indonesia dan pembeli dari PT Berkah Elektronik. Yang kedua, informasi faktur. Di faktur tersebut terdapat nomor faktur, tanggal kirim, dan termin pembayaran maksimal 30 hari setelah transaksi. Ketiga, rincian barang yang dijual. Dalam faktur tersebut tertera 2 jenis barang yang dijual masing-masing 15 unit. Kemudian yang keempat, terdapat informasi total transaksi. Total harga yang tertera adalah sebesar Rp202.500.000 beserta informasi total PPN dan jumlah akhir. Bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas adalah dokumen internal yang dibuat saat perusahaan menerima uang dari pelanggan, berfungsi sebagai dasar untuk mencatat mutasi kredit, pengurangan karena adanya pelunasan piutang. Dokumen tersebut adalah bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh UD Amanah Indonesia sebagai tanda bahwa perusahaan telah menerima uang tunai melalui cek dari pihak lain. Di dalam bukti penerimaan kas tersebut, terdapat informasi-informasi transaksi seperti penerima kas, yaitu UD Amanah Indonesia, nomor dokumen, tanggal pembayaran 10 Desember 2024, cara pembayaran yang dibayar melalui cek, pihak yang membayar yaitu toko Adnan, jumlah uang yang diterima sebesar Rp91.020.000 dan keterangan transaksi yaitu sebagai pelunasan faktur. Memo kredit atau nota kredit. Memo atau nota kredit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual untuk menginformasikan pelanggan bahwa piutang mereka telah dikurangi, berfungsi sebagai dasar untuk mencatat mutasi kredit atau pengurangan akibat retur penjualan atau pemberian potongan harga. Ini merupakan contoh nota kredit. Ia menginformasikan bahwa perusahaan mengurangi atau mengembalikan sebagian tagihan kepada pelanggan karena ada barang yang dikembalikan, salah kirim, rusak, atau tidak sesuai pesanan. Pada nota ini, PT Berkah Elektronik mengembalikan 2 unit AC yang tidak sesuai, sehingga UD Amanah Indonesia mengurangkan tagihan sebesar Rp29.970.000 dari faktur sebelumnya. Nota kredit ini menjadi bukti bahwa pelanggan tidak perlu membayar jumlah tersebut lagi. Bukti memorial memo penghapusan. Buku memorial memo penghapusan adalah dokumen internal yang memberikan otorisasi resmi untuk menghapus piutang yang sudah dipastikan tidak dapat ditagih atau bad debt. Berfungsi sebagai dasar untuk mencatat mutasi kredit, pengurangan pada kartu piutang pelanggan terkait. Dokumen tersebut merupakan bukti memorial dari PT Maju Bersama dengan nomor 3307 tanggal 5 Mei 2025. Isi memorial mencatut bahwa perusahaan melakukan penghapusan piutang sebesar Rp10 juta atas nama Panaji, customer Surabaya, karena piutang tersebut tidak dapat ditagih kembali. Dokumen ini telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Akuntansi dan dibukukan oleh petugas terkait, sehingga penghapusan piutang tersebut dinyatakan resmi dan tercatat dalam pembukuan perusahaan. Pencatatan penghapusan piutang dagang. Piutang yang sekiranya tak dapat ditagih, setelah berbagai upaya dilakukan, maka diputuskan untuk melakukan penghapusan piutang. 2 metode penghapusan piutang. Pertama, metode langsung, direct write-off method. Kedua, metode tidak langsung, indirect write-off method. Metode langsung atau direct write-off method
Menurut metode langsung, setiap piutang dagang yang telah diputuskan untuk dihapuskan langsung dibebankan di sebelah debit pada akun beban penghapusan piutang atau kerugian piutang tak tertagih bad debt expenses. Sebagai rekening lawan di sebelah kredit langsung dikreditkan pada akun piutang dagang. Ini adalah contoh penghapusan piutang dengan metode langsung. Kemungkinan piutang A yang sudah dihapuskan sebelumnya, suatu saat dengan tiba-tiba atau pemberitahuan sebelumnya, melaksanakan pelunasan pembayaran. Kejadian ini dicatat dengan metode langsung oleh perusahaan dengan tinggal membalik jurnal saat penghapusan dengan nilai yang sama. Metode tidak langsung atau indirect write-off method. Dalam metode ini, setiap akhir tahun dilakukan penaksiran dari jumlah piutang dagang yang kemungkinan tidak dapat ditagih untuk dibentuk rekening cadangan kerugian piutang dengan rekening lawan beban penghapusan piutang. Pada saat debitur yang menyatakan tidak dapat membayar dan oleh perusahaan diadakan penghapusan, maka diadakan pencatatan jurnal penghapusan piutang dengan mengurangkan cadangan yang sudah dibentuk. Jika debitur yang sudah dihapuskan menyatakan bersedia melunasinya, maka akan diaktifkan kembali rekening piutangnya dengan jurnal sebagai berikut. Jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung melunasinya, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Ini adalah contoh dari penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Asumsikan bahwa PT KIA menerapkan metode cadangan. Dari jumlah piutang yang ada, terdapat piutang sebesar Rp15.400.000 yang belum dapat ditagih sampai dengan tanggal 31 Juli 2003. Manajer kredit memperkirakan sebesar Rp308.000 tidak mungkin dapat diterima. Keterangan. Jurnal tanggal 2 Juli 2003 sampai dengan tanggal 20 Juli 2003 sama dengan jurnal pada metode penghapusan langsung. Selanjutnya jurnal mulai tanggal 21 Juli 2003 sampai dengan tanggal 31 Juli 2003. Demikian materi kita hari ini tentang pengelolaan kartu piutang. Sampai bertemu kembali pada materi dan video kita selanjutnya.